Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mufadila Salsa Nurjana dengan NIM 220121610504. Saya dari Offering A22 kelompok 12. Di sini saya akan menjelaskan artikel pembagian dari kelompok 12 yang berjudul Ethics and Design: Rethinking Professional Ethics as Part of Design Domain. Yang berarti etika dan desain, memikirkan kembali etika profesional sebagai bagian dari domain desain. Yang pertama ada forward zooming, yang artinya menekankan pembahasan etika ke arah masa depan dan perkembangannya. Artikel ini membahas tentang minimnya pembahasan etika dalam teknologi pendidikan. Hal ini berbeda dengan disiplin ilmu lain yang sudah mulai memasukkan etika dalam penelitian dan kurikulum mereka. Teknologi pendidikan belum menghadapi masalah publik yang besar, sehingga belum ada dorongan untuk memasukkan etika ke dalam kurikulum atau literatur. Meskipun kode etik sudah ada, pembahasan etika dalam teknologi pendidikan masih jarang. Penelitian menunjukkan bahwa hanya sedikit artikel dalam jurnal penelitian utama teknologi pendidikan yang membahas tentang etika. Artikel yang ada pun lebih fokus pada isu hukum dibanding pertimbangan etika itu sendiri. Artikel ini mengusulkan agar etika dimasukkan ke dalam desain pembelajaran. Desain merupakan inti dari aktivitas profesional dalam teknologi pendidikan dan menjadi ruang penerjemah temuan penelitian menjadi solusi. Dengan menempatkan etika dalam desain, diharapkan etika dapat lebih menjadi perhatian dalam penelitian dan pengembangan teknologi pendidikan. Yang selanjutnya, why design atau mengapa desain. Artikel ini membahas tentang hubungan antara desain, etika, dan tanggung jawab sosial. Desain sebagai pemecahan masalah. Artikel ini dimulai dengan membedakan antara pendekatan ilmiah atau mencari tahu dan pendekatan desain membuat sesuatu untuk mencapai tujuan. Pendekatan desain sering dianggap kurang penting dari pendekatan ilmiah, padahal keduanya sama-sama penting. Desain adalah proses yang berorientasi pada tujuan dan didorong oleh keinginan untuk memperbaiki masa depan. Definisi desain melibatkan lebih dari sekedar menemukan solusi terbaik. Ini adalah proses eksplorasi yang mempertimbangkan berbagai faktor seperti fungsi, estetika, dan sosial. Desainer tidak hanya peduli dengan fungsionalitas, tetapi juga dengan konteks di dunia nyata, hasil, dan konsekuensi. Etika dan desain sama-sama berfokus pada konsekuensi, solusi, dan membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik. Etika biasanya didefinisikan sebagai proses untuk menentukan tindakan yang paling moral. Namun, artikel ini mengusulkan untuk melihat etika sebagai proses merancang solusi untuk masalah sosial. Ini berarti mempertimbangkan berbagai faktor dan hasil yang diinginkan, seperti dampak sosial, keadilan, dan faktor budaya. Hubungan antara etika dan desain ada dua hubungan utama, yakni yang pertama, desain bisa digunakan untuk memecahkan masalah sosial. Kedua, etika bisa diintegrasikan ke dalam proses desain untuk berbagai masalah desain, tidak hanya masalah sosial, misalnya perancang teknologi pendidikan mungkin tidak secara otomatis mempertimbangkan aksesibilitas materi bagi pengguna disabilitas saat mendesain modul pembelajar asinkronus. Singkatnya, artikel ini berpendapat bahwa desain dan etika saling terkait, keduanya sama-sama bertujuan untuk membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik, dan desain dapat digunakan untuk memecahkan masalah sosial dan menerapkan pertimbangan etis. Yang terakhir ada design for good atau desain untuk kebaikan. Di pameran Why Design Now di Smithsonian Cooper Hewitt National Design Museum di New York menampilkan berbagai desain yang bertujuan untuk mengatasi tantangan sosial utama dunia saat ini. Pameran ini berfokus pada tema energi, transportasi, komunitas, bahan kesejahteraan, kesehatan, komunikasi, dan kesederhanaan. Produk-produk yang dipamerkan mencakup kacamata murah yang dapat disesuaikan pengguna untuk mengatasi kebutuhan 500 miliar orang yang hidup dalam kemiskinan, inkubator bayi prematur, suku cadang mobil yang mudah diperbaiki, hingga desain perumahan sosial yang menggunakan energi terbarukan. Semua produk tersebut merupakan contoh dari desain untuk kebaikan. Pameran Why Design Now adalah pengingat bahwa desain dapat menjadi kekuatan yang kuat untuk kebaikan. Desainer memiliki tanggung jawab untuk menggunakan keterampilan mereka untuk menciptakan produk yang tidak hanya indah dan fungsional, tetapi juga bermanfaat bagi masyarakat. Singkatnya, pameran ini menunjukkan pergeseran dinamis antara desain dan etika. Ketika etika bertemu dengan proses desain, konsep etika yang selama ini dianggap penting namun sulit diterapkan dapat dilihat dari sudut pandang baru. Etika tidak lagi menjadi sesuatu yang dipaksakan dari luar, tetapi menjadi hal yang kita lakukan dan hasilkan melalui proses desain. Sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.